Kita lanjutkan dengan pengenalan toolbar GeoGebra bagian 2. Poligon. Pada menu poligon ini kita bisa membuat bidang datar, baik itu segitiga, segi 4 maupun segi N, tergantung dari jumlah titik yang kita berikan. Misalkan kita ingin membuat segitiga, maka kita klik di sini 1, 2, 3, dilanjutkan ke titik mula-mula, maka akan terbentuk sebuah segitiga, dan ini adalah segitiga sembarang. Titik A, B, C bisa kita gerakkan dan kita buat sesuai dengan kehendak kita. Demikian juga misalkan kita ingin buat segi 4 sembarang, D, E, F, G, dan kembali ke D, akan terbentuk sebuah segi 4 sembarang untuk poligon. Regular polygon adalah membuat segi 4 atau segi N beraturan. Cukup dua titik yang kita definisikan. Misalkan saya punya titik A, H, dan I, dan kita ingin membuat regular polygon. Dari H ke I kita klik, kemudian kita ingin buat misalnya segi 4 beraturan, maka kita tulis 4. Kalau segi 5 ya kita tulis 5, akan terbentuk sebuah segi 5 beraturan. Kita hapus dulu. Misalnya kita ingin buat segi 6 beraturan, ya tinggal kita buat dua buah titik sembarang dan kita ketik angka 6 dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah rigid polygon. Apa yang dimaksud dengan rigid polygon? Kita perhatikan gambar saya berikut. Nah, tampak di sini sebuah poligon, tapi C-nya hilang. Ini bisa kita tampilkan. Dan kalau kita gerakkan, A-nya bisa kita gerakkan, tapi akan bergerak keseluruhan poligon itu. Kalau B kita gerakkan, hanya akan memutar. Kalau C tidak bisa kita gerakkan. Nah, yang disembunyikan tadi adalah yang tidak bisa kita gerakkan. Ini yang dimaksud dengan rigid polygon. Kemudian berikutnya adalah vektor polygon. Kita buat sebuah vektor polygon. Nah, perhatikan bedanya. Ini A, gerak semua poligonnya. B, bisa kita gerakkan sembarang. C juga bisa kita gerakkan sembarang. Yang tidak bisa kita gerakkan sembarang cuma A. Kemudian berikutnya adalah lingkaran. Toolbar lingkaran ini ada macam-macam. Yang pertama adalah circle with center stroke point. Buat lingkaran dengan titik pusat yang kita berikan. Klik di sini titik dan mouse kita gerakkan tanpa kita pencet ke kiri atau kanan, tidak kita klik kiri maupun tidak kita klik kanan, kita biarkan, kita gerakkan. Kalau sudah kita kehendaki sesuai dengan ukurannya, baru kita klik, akan muncul titik B. Kemudian circle with center and radius, membuat lingkaran dengan pusat yang diketahui secara radius kita tentukan. Kita tentukan 5 misalnya, akan terbentuk sebuah lingkaran dengan jari-jari 5. Kemudian kompas itu membuat lingkaran tapi dengan jari-jari yang diketahui, yang diambil dari panjang sebuah ruas garis DE misalnya. Kita punya DE, kemudian kita klik kompas dari D ke E, itu adalah jari-jari lingkaran yang kita buat. Mau kita letakkan di mana, akan membentuk sebuah lingkaran dengan jari-jari panjangnya DE dan pusatnya titik yang baru yaitu titik F. Kemudian berikutnya lagi adalah circle through 3 point. Kita membuat lingkaran dari 3 poin, 3 titik yang kita punya. Kemudian semicircle through 2 point.
membuat apa ini namanya, busur melalui 2 titik. Kemudian berikutnya adalah circular arc with center between 2 point. Jari-jarinya diketahui, titik pusatnya diketahui F. Kemudian berikutnya sirkumsirkular bersama. Kemudian circular sector, nah, bisa kita buat. Ulangi, klik G, H, nah, nanti langsung akan muncul, kita biarkan akan muncul. Kemudian sirkumsirkular sektor, titik pusatnya tidak didefinisikan. Berikutnya adalah buat elips. 2, 3. Ulangi, klik, satu lagi klik. Kemudian hiperbola, tinggal kita klik 3 titik. Membuat parabola, kita punya satu garis yang kita definisikan, kemudian punya satu titik yang kita buat. Nah, parabolanya tinggal kita klik titik ke garis ini. Connect drag 5 point, sama kita buat sebuah gambar melalui 5 titik. Kemudian sudut, kita bisa mengukur besarnya sudut dari perpotongan 2 buah ruas garis yang diberikan. Misalnya kita punya ruas garis AB kemudian AC. Sudut BAC bisa kita tentukan, bisa kita cari nilainya, klik angle, kemudian dari C A B searah jarum jam, C A B, ketemu nilainya. Atau kita bisa membuat sudut dari sudut yang kita berikan dan ruas garis yang kita punyai. Misalnya saya punya ruas garis DE, ingin membuat sudut 90 derajat dari E ke D, 90 derajat, kita OK. Akan muncul E aksen, tinggal kita buat ruas garisnya. Klik distance or length, itu adalah apa namanya, jarak atau panjang. Misalnya saya punya A ke B, tampak di sini dari 4 ke 12, maka kita bisa hitung langsung. Klik cm ini, kemudian kita klik, muncul 8, panjangnya 8 satuan. Kemudian area itu adalah luas. Misalnya saya punya lingkaran ini, saya ingin mengetahui luasannya, tinggal kita klik area, kemudian kita klik lingkarannya. Perhatikan posisi pas lingkaran aktif, tampil di sini koneknya pas aktif, akan muncul. Areanya adalah 69, area of F. Dari F, nama lingkaran F yang kita buat, ketemu 69,66. Kemudian slope itu adalah gradient. Misalnya saya punya garis dari 0,0 ke 4,4, maka kalau kita cari slope-nya, gradiennya 1.
Kemudian create list itu mengkreasi daftar, titik-titiknya akan muncul dan ditampilkan di sini, misalnya B ke A. Nah, ini muncul dari B ke A itu B itu 4,4, A itu 0,0. Misalnya saya punya lingkaran, nah maka titik C ini 8,10, D 12,10. Kalau kita create list dari lingkaran ini, akan muncul listnya. Sebuah lingkaran persamaannya x min 8 kuadrat plus y min 10 kuadrat dengan D diketahui 12,10. Berikutnya adalah misalnya kita punya lagi sebuah poligon dan kita create list. Klik akan muncul di sini nilainya atau letaknya secara lengkap listnya. Demikian untuk pengenalan toolbar GeoGebra